Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini, saya atas nama Rizky Febrian selaku moderator akan memandu berjalannya diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Elvira Zulfani, yang kedua Musda Hoirani, yang ketiga Nurjana Febri, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Rifki Febrian. Dan untuk judul materi kami pada siang hari ini yaitu tentang definisi serta hubungan paleogeografi dengan sebaran hewan dan evolusinya. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kita atas nama Musda Khairani. Kepada Musda dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi paleogeografi. Paleogeografi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga paleogeografi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti paleogeografi, penyelidikan geografis tentang zaman lampau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti kata geografi adalah penyelidikan geografis tentang zaman lampau. Paleogeografi memiliki arti dalam bidang ilmu geografi dan geologi. Paleogeografi atau juga dieja sebagai paleogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah geografi. Paleogeografi menghasilkan informasi yang penting untuk pemahaman ilmiah dalam berbagai konteks. Sebagai contoh, analisis paleogeografis dari cekungan sedimen memainkan peran penting dalam bidang geologi minyak bumi. Karena lingkungan geomorfologi purba dari permukaan bumi dipertahankan dalam catatan stratigrafi. Sesuai dengan namanya, paleogeografi adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang perkembangan kondisi geografis dari masa ke masa dan kaitannya dengan keanekaragaman hayati di dunia menurut Ridwan 2012. Keanekaragaman hayati mencakup dalam semua bentuk kehidupan menurut Sutoyo 2010. Keanekaragaman hayati dipandang sebagai suatu pondasi dalam kehidupan manusia karena terkait dengan ekosistem di mana manusia hidup menurut Samedi 2015. Kajian ini penting untuk juga membantu memahami asal mula perkembangan berbagai jenis spesies yang ada di bumi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pembaca materinya dari Musda Hoirani. Dan untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman kita atas nama Nurjana. Kepada Nurjana dipersilahkan. Hubungan paleogeografi dengan sebaran hewan. Keanekaragaman hayati di setiap wilayah memiliki karakteristik tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, tanah, dan kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi. Meskipun spesies di setiap wilayah berbeda, tetapi mereka masih memiliki beberapa kesamaan. Padahal, jika dilihat dari letak geografis antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia ini. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang berdasarkan ruang dan waktu, kondisi keanekaragaman hayati di setiap area berdasarkan hasil penemuan fosil di permukaan bumi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni perkembangan flora dan fauna karena kondisi ruang atau kondisi geografis planet bumi mengalami dinamika tertentu yang mengakibatkan perkembangan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman flora dan fauna terbesar sepanjang bumi. Di masa Permian terjadi kepunahan massal dan hanya sedikit yang bertahan untuk era selanjutnya.
Memasuki era Mesozoikum, kembali muncul pula flora dan fauna yang spesies yang baru yang jumlahnya relatif banyak. Mungkin itu penyampaian dari Nurjana. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elvira Zufani. Kepada Elvira dipersilahkan. Selanjutnya, hubungan paleogeografi dengan evolusinya. Evolusi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang pada umumnya itu lama. Kita mengenal dua macam evolusi, yakni evolusi progresif dan evolusi regresif atau retrogresif. Nah, evolusi progresif itu evolusi yang menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup. Sedangkan evolusi regresif adalah evolusi menuju kemungkinan untuk punah. Proses evolusi ini menyangkut alam semesta dan juga makhluk hidup atau organisme. Yang pertama itu fenomena evolusi. Kata evolusi berarti perubahan atau pembentukan dari suatu organisme ke organisme yang lain. Para ahli biologi mempelajari evolusi dengan cara mempelajari fosil, flora, dan fauna hidup. Terdapat petunjuk memperlihatkan bahwa banyak hewan dan tumbuhan yang telah berubah. Misalnya, banyak hewan dan tumbuhan yang masih mempunyai bagian-bagian yang tidak lagi berfungsi. Ikan paus, ikan lumba-lumba, dan beberapa ular besar masih mempunyai sisa-sisa tulang, kaki yang kecil di dalam tubuhnya. Namun, sekarang tidak satu pun dari mereka mempunyai kaki. Perubahan bagian-bagian tersebut menjadi sisa-sisa yang tidak berfungsi dan telah berlangsung selama berjuta-juta tahun. Teori evolusi juga didasarkan pada perubahan DNA dan RNA makhluk hidup yang disebabkan oleh radiasi, di mana planet Bumi pada saat setelah pembentukan kondisinya masih belum stabil. Berdasarkan bukti fosil diketemukan bahwa burung berasal dari perkembangan reptil. Tentu saja teori ini masih diragukan karena penemuan fosil masih belum dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya penyebab keanekaragaman fauna. Evolusi reptil akibat dari radiasi di planet Bumi pada kuda menyebabkan perkembangan keanekaragaman fauna dunia. Yang kedua ada teori mengenai evolusi. Yang pertama itu Anaximander, seorang filsuf Yunani 350 tahun sebelum Masehi, dan Aristoteles, seorang filsuf Yunani 350 tahun sebelum Masehi yang telah menyinggung soal evolusi. Yang kedua ada Erasmus Darwin, yaitu kakek Charles Darwin yang pada tahun 1700 yang menyatakan bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Yang ketiga ada Comte de Buffon, seorang ahli ilmu pengetahuan alam pada tahun 1707 sampai dengan 1778 yang dengan tegas menolak gagasan adanya ciptaan khusus. Variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan hingga terjadi penimbunan variasi. Yang keempat ada hakikat proses evolusi, yakni adanya faktor yang berubah dan faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang terakhir ada Gregor Johann Mendel, seorang biarawan Austria pada tahun 1822 hingga 1884. Dalam tahun 1865 mengemukakan pendapat tentang adanya faktor dalam yang menurun. Baiklah, terima kasih atas penyampaian dari Elvira Zulfani. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Dalam petunjuk adanya evolusi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu anatomi perbandingan. Kemudian embriologi perbandingan. Selanjutnya perbandingan fisikologi. Yang kemudian petunjuk-petunjuk secara biokimia. Kemudian petunjuk-petunjuk peristiwa domestikasi. Dan yang terakhir yaitu petunjuk dari alat tubuh yang tersisa. Adapun beberapa jenis evolusi yang terdapat pada flora dan fauna ialah di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu evolusi mamalia. Mamalia berevolusi dari sejenis reptil, sejalan dengan evolusi dinosaurus yang juga berasal dari jenis lain reptil purba. Transisi dari reptil menjadi mamalia berada dalam suatu deretan yang halus. Diperkuat juga oleh bukti fosil dengan jumlah bentuk
perantaranya. Begitu mirip secara anatomi sehingga sulit memilih salah satunya yang mengatakan inilah mamalia pertama. Dan yang kedua yaitu evolusi burung. Terdapat sekitar 10.000 spesies burung di dunia, seperti krokodila. Burung adalah Archosaurus. Namun hampir semua ciri-ciri anatomi burung telah bermodifikasi dalam adaptasi untuk terbang. Banyak ciri-ciri burung merupakan modifikasi dalam adaptasi untuk terbang dan memfasilitasi kemampuan terbang, termasuk modifikasi peringanan tubuh yang menjadikan tubuhnya lebih efisien untuk terbang. Misalnya, burung tidak memiliki kandung kemih dan betina juga kebanyakan spesiesnya memiliki satu ovarium. Yang terakhir yaitu evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lumut dan lumut hati. Dan yang kedua yaitu tumbuhan berpembuluh. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.